kita mensikapi kalau ada yang memutus silaturahim. Kalau dia ingat hadis Nabi ngeri. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Gak akan masuk surga siapa yang dengan sengaja memutus silaturahim. Mungkin ibu pernah mendapatkan nasihat gini, ketika ibu ada masalah mungkin, atau teman ibu ada masalah, ada yang ngasih nasihat gini, udahlah Jeng, ikhlasin saja, gitu kan? Ikhlasin saja itu cakupannya 3. Maafkan kesalahan dia, lupakan keburukan kejahatannya dia, doakan yang baik-baik. Mana yang berat? Memaafkan, melupakan keburukan kesalahan kezalimannya, dan mendoakan yang baik-baik. Mana 3 hal yang berat? Semua berat. Ini kan ada nyakitin, kan bahasanya kan ikhlasin aja lah Jeng ya. Ikhlasin aja itu cakupannya 1 memaafkannya, 2 melupakan keburukan kesalahannya, kezalimannya, kejahatannya, kemudian mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Memaafkan berat. Nomor 3 sih kalau kata saya, Bang. Nomor 3. Mendoakannya berat. Ya kadang kan gak ikhlas. Berarti ya dari pertama dong. Makanya berat semuanya. Mana yang berat? 1 memaafkannya, ikhlas itu ya dalam hal ini ya, cakupannya 1 memaafkannya, 2 melupakannya keburukan kesalahan dosanya, kemudian mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Mana yang berat? Mana yang berat? 3-tiganya berat, Pak. Parah banget. Nggak ada satu pilihan baiknya kalau gitu. Ada sih. Terus? Kalau kita nggak bisa, kalau pas ini nggak memaafkan itu kan berkesinambungan, Ustaz. Ya jadi gimana? Berkaitan semuanya. Jadi mana ini? Menjalanin aja, Ustaz, jalanin aja. Lo yang jalan itu kan mesti ada 3 hal tadi, Bu. Iya. Jadi semuanya, Bu, halo. Semuanya itu nggak berat kalau hati kita bersih. Karena hati kita masih sakit, karena hati kita masih kotor, hati kita masih berpenyakit, itu jadi berat semua. Sekarang saya tanya, Allah pemaaf nggak, Bu? Allah pengampun nggak, Bu? Allah maha penerima tobat nggak, Bu? Iya. Yang pendendam itu siapa? Setan, iblis, atau jin? Dan teman-temannya. Nah, ketika kita ingat, apa untungnya? Kita benci, kita marah, sampai dia masuk neraka pun untungnya di kita apa? Nggak ada sama sekali. Tapi kita dengan memaafkan kita tambah kebaikan dan akan melembutkan hati kita. Coba saya tanya, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu sebelum 114, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, berarti mengajarkan kita apa? Agar kita nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, Bu. Yang hasad, iri, dengki, dendam itu setan, Bu, iblis, Bu. Ibu berarti sama saja menanam racun. Saya tanya, hasad, iri, dengki, dendam itu buruk nggak? Nah, terus kalau kita simpan keburukan itu, nah, orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu apa? Merusak hati, buang energi, datangin penyakit, mempercepat mati. Iya. Nauzubillah min dzalik. Sudahlah, lupakan saja Bengkulu, Semarang. Itu orang beriman kok. Soal kita nggak bisa sekarang bisa dekat seperti dulu, nggak masalah. Tapi jangan ada kebencian yang kita terus ada pada diri kita. Lah kita sholat, kalau dia nggak mau, baik ya sudah. Tapi untuk seperti yang dulu, mohon maaf ya. Iya. Apalagi sampai dalam hatinya sampai mengatakan luka yang kurang sabar. Parah banget tuh. Betul-betul naudzubillah min dzalik gitu ya. Masya Allah.